Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nal Hadid. Saya adalah ketua dan moderator dari kelompok 5 ini yang alhamdulillah berkesempatan untuk tampil presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Untuk itu, mari kita mulai, dan untuk pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskani Fitria Ramadanti, NPM 202122142. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai budaya dalam pandangan Islam. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Lalu, budaya menurut istilah, saya ambil penjelasan dari E.B. Taylor bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dan bisa kita simpulkan bahwa budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya rasa dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan berkaitan dengan masalah agama, politik, adat, istiadat, bahasa, dan hal yang lainnya. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap kebudayaan? Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam korelasinya, agama dan budaya ini akan menimbulkan beberapa mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti budaya mudik pada hari raya Idul Fitri dan halal bihalal. Secara konsep, memang tidak ada dalam Al-Quran, namun secara praktiknya, hal ini sesuai dengan nilai ajaran Islam, yaitu silaturahmi. Yang kedua, akulturasi kebudayaan. Maksudnya bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan. Contohnya seperti upacara 40 harinya orang meninggal. Memang upacara itu tidak ada dalam ajaran Islam, namun Islam mencoba merekonstruksinya agar menjadi lebih islami dengan pembacaan kitab suci Al-Quran pada saat pelaksanaan upacara-upacara tersebut, sehingga bernilai sebagai ibadah. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu kebudayaan yang dalilnya tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, dan tradisi ini bertentangan dengan norma, hukum, adat, sopan santun, dan menimbulkan keresahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama ada keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kota Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berada di Jazirah Arab. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai oleh penyembahan berhala sebagai Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah paganisme. Selain menyembah berhala di kalangan bangsa Arab, ada pula yang menyembah agama Masehi atau Nasrani. Nah, agama ini dipeluk oleh Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran Yaman dan Madinah, serta agama Majusi yaitu agama orang-orang Persia. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Berdasarkan perilaku tersebut, masyarakat Arab dikenal dengan sebutan jahiliyah. Yang kedua ada keadaan Makkah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu pasukan Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Habsyi atau Ethiopia, dengan menunggangi gajah, mereka hendak mengacungkan Ka'bah, akan tetapi maksud dan tujuannya tidak terlaksana. Nah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian beliau menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakek dan pamannya yaitu Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada saat usianya menginjak 12 tahun, beliau diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Dari pengalamannya berdagang itu, beliau ingin berusaha berdagang membawa barang dagangan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah adalah saudagar kaya raya.
dagangan Khadijah yang dibawa Muhammad mendapat keuntungan yang besar, dan pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad. Awal kenabiannya itu dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hira. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu pertama ini, beliau diangkat menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan menyeru kepada umatnya. Kemudian beliau menantikan wahyu selanjutnya dengan datang kembali ke tempat ia mendapat wahyu pertama. Wahyu kedua turun yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan diutus menyeru kepada umatnya. Dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yakni periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, dakwah ini dibagi menjadi 2 kan. Nah, yang di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dimulai dari istri beliau sendiri yaitu Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sebagai sahabat beliau, lalu Zais atau bekas budak beliau. Nah, setelah itu banyak orang yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar tadi, yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, selanjutnya setelah turun ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama secara rahasia, hanya pada kalangan keluarga, teman, dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua ada secara resmi, rahasia dalam lingkungan lebih luas termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga ada secara terang-terangan, segenap masyarakat baik kaum bangsawan atau hamba sahaya. Yang keempat ada periode Madinah. Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Nah, disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya yaitu 1, karena bedanya iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, karena pada umumnya Nabi tidak dihormati di negaranya, sehingga Nabi Muhammad tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi di Madinah itu tidak seberat di Mekah dan tidak sekeras di Mekah. Pada periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam sendiri, dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah ini sebagai berikut. Yang pertama ada mendirikan masjid. Nah, masjid-masjid yang didirikan Rasulullah di Madinah ini tujuannya untuk menyatukan umat Islam dalam satu majelis. Yang kedua ada mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, yang ketiga ada perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin. Jadi beliau hendak menciptakan toleransi antara golongan yang ada di Madinah. Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslim yang diungkapkan oleh Hisam sebagai berikut. 1. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. 2. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah baik muslim maupun non-muslim dalam hal moral maupun material. Yang keempat, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Nah, yang keempat lagi ada dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Nah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum Islam. Perjanjian tersebut disebut juga dengan Piagam Madinah, yang berisi undang-undang atau yang lebih dikenal dengan Konstitusi Madinah, yaitu yang pertama ada bidang politik. Nah, pada bidang ini penerapan sistem musyawarah. Kedua, bidang keamanan. Seluruh warga negara berhak mendapatkan keamanan dan kemerdekaan. Yang ketiga, bidang sosial. Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Yang keempat ada bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Yang kelima ada bidang keagamaan. Hak beragama ini dijamin, namun harus memiliki toleransi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. C. Masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq, yang terjadi pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar 632 sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, masa kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pada peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah. Ini membuktikan bahwa pengangkatannya sebagai khalifah atau pengganti Nabi bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah umat Islam.
Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentral. Maksudnya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat pada tangan khalifah. Masa yang kedua adalah masa dari sahabat Nabi Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau sekitar tahun 634 sampai 644 Masehi. Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Disinilah tampak perbedaan, di mana Abu Bakar ditunjuk dan diakui oleh mayoritas umat, sedangkan Umar bin Khattab diangkat dan ditunjuk oleh seorang saja, yaitu Abu Bakar. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk beberapa lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa, sedangkan secara terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syura. Lalu yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan yang terjadi pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau sekitar tahun 644 sampai 656 Masehi. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan. Namun pada masa pemerintahannya banyak terjadi konflik, hura-hura dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Mereka tidak puas karena pada saat itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Dan yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib yang terjadi pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau sekitar tahun 656 sampai 661 Masehi. Setelah Utsman bin Affan meninggal, maka kekhalifahannya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam kekhalifahannya selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik, hura-hura, dan pemberontakan sering bermunculan. Hal ini diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Di antara pemberontakan besar yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah Perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, Zubair, dan Abdullah bin Zubair, tetapi kemenangan ada pada Ali. Yang kedua, Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang diakhiri dengan peristiwa tahkim atau perundingan. Peristiwa ini menyebabkan terpecahnya umat Islam ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu Syiah, yang kedua Khawarij, dan yang ketiga Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masa Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Sejarah mencatat bahwa kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh dengan kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokratis. Khalifah dinasti Umayyah berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dan kemakmuran di dalam negerinya. Perluasan wilayah Islam pada masanya juga sukses hingga Afrika Utara, Khurasan, dan Bukhara. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar mendasar, strategis, dan banyak melahirkan golongan dan aliran dalam ajaran Islam. Selain itu juga, Khalifah Umayyah memberikan perhatian dan dorongan yang sangat kuat terhadap dunia pendidikan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana. Lalu setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, dinasti Umayyah berangsur-angsur melemah dan banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya dinasti tersebut hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa Bani Abbasiyah dan setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Abbas al-Saffah yang didukung oleh panglima yang gagah perkasa
Abu Muslim al-Khursani, serta berbagai kelompok pemberontak seperti kaum Syiah dan sebagainya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 524 tahun, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Selain itu berkembang pula ilmu filsafat seperti ilmu logika, metafisika, matematika, astronomi, musik, kedokteran, aljabar, aritmatika, geografi, dan kimia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah paling tidak ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu adanya gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua yaitu pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Fase ketiga yaitu berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama dalam bidang agama. Ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Yang kedua yaitu ada bidang umum. Yang pertama ada filsuf. Para filsuf Islam pada masa itu antara lain ada Abu Ishaq al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Yang keempat ada Ibnu Tufail. Yang kelima ada Al-Ghazali. Dan yang keenam itu ada Ibnu Rashid. Selanjutnya itu ada ilmu kedokteran. Para ahli dalam ilmu kedokteran ini yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Dahari Sanjaya dengan NPM 202122054. Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Diprediksi pada tahun 7 Masehi dimulailah penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada masa itu, belum semua penduduk bisa menganut dan menerima agama Islam karena masih di bawah kekuasaan Hindu-Buddha. Di samping teori tentang masuknya agama Islam pada abad 7 Masehi, terdapat juga teori tentang masuknya agama Islam pada abad 13 Masehi. Pertama, teori Gujarat dari Profesor Dr. Snow Hurgronje. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk langsung ke Indonesia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Menurutnya juga daerah pertama yang dimasuki Islam di Indonesia yaitu daerah Samudra Pasai. Teori dari Buya Hamka yaitu teori Makkah. Buya Hamka lebih menggunakan fakta dari berita Cina dinasti Tang. Adapun dalam berita tersebut, menurutnya Islam di Indonesia masuk pada abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan bahwa ditemukannya hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Dari Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem ejaan membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Arab mengejanya dengan fathah, sedangkan Persia mengejanya dengan jabar kasroh, PS, dan doma. Dari Profesor Dr. Slamet Muljana. Banyaknya unsur kebudayaan Cina di beberapa kebudayaan Indonesia
perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara. Ada 6 metode penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan yang terakhir saluran politik. Yang terakhir ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan Islam di Indonesia, di antaranya 1. Kerajaan Perlak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Islam Banjar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami buat. Dan untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan di platform yang berbeda. Sampai jumpa di sana dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.